yang berturut-turut dan tidak putus-putusnya selalu Allah curahkan dan curahkan kepada kita semua. Semua itu mengharuskan kita untuk selalu memperbaharui rasa syukur jamaah sekalian. Kemarin kita sudah bersyukur, tadi bersyukur, sekarang dan berikutnya juga kita harus bersyukur jamaah sekalian. Sebab jangan sampai kesyukuran kita putus, kemudian nikmat yang Allah berikan pada kita juga putus. Itulah yang tidak kita kehendaki jamaah sekalian. Dan tentu saja maksud dari bersyukur terhadap nikmat Allah adalah kita gunakan semua yang Allah berikan pada kita berupa kesehatan, nikmat afiat, ya, panjang umur, kemudian nikmat diberikan rasa aman, rezeki yang halal, dan lain-lain termasuk jabatan, pangkat jamaah sekalian, semuanya untuk meraih ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan pada uswah hasan kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat Nabi yang sabar berpegang teguh di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita luruskan niat kita untuk sejenak thalabul ilmi, insyaallah sampai waktu syuruk, ya, untuk bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Karena sekali lagi Anda ingatkan ucapan Imam Asy-Syafi'i seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya laisa syai'un ba'dal faraidhi afdalu min talabil ilmi. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih utama, tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah ibadah-ibadah wajib daripada menuntut ilmu. Dan kita akan membahas kali ini jamaah sekalian, ya, suatu sholat sunnah yang sangat berfaedah bagi kita, terlebih sekarang ini jamaah sekalian, yang bertepatan kita mengalami kondisi kekeringan, jarang turun hujan gitu ya. Nah, sholat sunnah ini disunnahkan bagi kita untuk bisa kita lakukan. Sholat sunnah ini dinamai dengan sholatul istisqa, itu sholat sunnah meminta hujan, ya. Poin pertama kita akan bahas jamaah sekalian, apa makna istisqa itu, ya. Istisqa maknanya jamaah sekalian yaitu talabus suqya minallahi ta'ala biinzalil matari indal jadbi. Maknanya adalah meminta hujan kepada Allah. Istisqa artinya meminta hujan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah menurunkan hujannya di saat kita sedang kekeringan atau paceklik. Jadi sekali lagi meminta hujan, meminta diguyur hujan oleh Allah, ya, ketika paceklik. Dan para ulama sepakat jamaah sekalian bahwasannya salat istisqa ini adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau istisqa, ya, mohon maaf, istisqa ini disepakati para ulama. Jadi meminta hujan ketika kita mengalami kekeringan, ya, apalagi dalam waktu yang lama, kita disunahkan untuk meminta hujan. Dan tetapi para ulama berbeda pendapat, ya, tentang hal-hal berikut ini jamaah sekalian, ya. Yang pertama adalah hukum salat istisqa. Kalau meminta hujannya semua ulama sepakat, ya. Namun ada beberapa hal poin yang ulama berbeda pendapat. Yang pertama, apa hukum salatnya? Kalau tadi memintanya, kalau ini salatnya, ya. Jadi sebelum kita meminta, sunnahnya salat dulu jemaah sekalian. Nah, tentang masalah salat istisqa, ya, jemaah sekalian, mayoritas ulama berkata, ya, bahwasannya apabila manusia mengalami kekeringan, kemudian paceklik, kemarau begitu panjang, hujan lama nggak turun, maka menurut mayoritas ulama kita disunahkan untuk berkumpul di lapangan. Kita disunahkan berkumpul di lapangan bersama dengan imam saat itu. Ya, kita nggak melakukan sholat sendiri-sendiri jamaah sekalian, bersama dengan imam, ya, untuk bisa melakukan tata cara sholat, yaitu sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat karena itulah yang yang berdasarkan hadis yang sahih dan juga valid dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berdasarkan hadis yang mulia riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, berarti hadis itu jamaah sekalian adalah hadis yang tingkat kesahihannya paling tinggi, kevalitannya paling tinggi, ya, di bawah Al-Quran. Jadi
ada sahabat Nabi yang mulia, nah itu pamannya Abbad bin Tamim. Beliau berkata, Nabi SAW pernah keluar ke musola meminta hujan. Jadi Nabi pernah keluar menuju musola meminta hujan. Jadi kalau di dalam hadis disebut musola, itu bukan musola bangunan seperti yang kita kenal sekarang, Pak. Bukan. Musola itu maknanya adalah sahra, padang, pasir, atau lapangan terbuka, itu sahra, Pak. Ya, bukan musola. Dan sahra ini biasa dipakai untuk sholat id juga. Sekali lagi, musola yang dimaksud ini yaitu tanah lapang, itu yang biasa dipakai untuk sholat id juga. Makanya sholat itu tuh sunnahnya di musola. Musola maksudnya adalah lapangan terbuka, jemaah sekalian. Tidak di masjid kalau memang bisa. Cuman kalau di Jakarta ini kondisi jamaah atau kaum muslim udah padat, ya, udah banyak, dan perumahan juga sudah padat, ya, tanah terbuka sudah jarang, ya nggak apa-apa sholat saat itu di masjid. Nah, jamaah sekalian, menuju musola untuk meminta hujan. Beliau menghadap kiblat lalu sholat 2 rakaat. Jadi beliau menghadap kiblat lalu sholat 2 rakaat dan beliau membalik selendangnya. Selendang itu maksudnya bukan bayangannya selendangnya perempuan, bukan, Pak. Jadi selendang itu yang biasa beliau pakai di ya di dadanya, di dada, termasuk di pundaknya itu, jamaah sekalian, kanan dan kiri. Jadi beliau membalik selendangnya yang asalnya itu berada di sisi kanan, dibalik di kiri, yang asalnya di dalam itu jadi di luar, gitu ya. Nah, makna membalik selendang ini, jamaah sekalian, maknanya adalah beliau seperti tafaul, yaitu optimis, seperti halnya kondisi kita sekarang itu dalam kondisi kemarau. Dengan membalik itu diharapkan Allah juga membalik kondisi dari kemarau menuju hujan yang lebat, seperti itu, jemaah sekalian. Jadi terkadang kita membutuhkan tafaul. Tafaul itu maksudnya adalah optimis, Pak. Ya, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melakukan perbuatan yang kebalikannya, itu berharap Allah juga membalik kondisi dari kekeringan menuju hujan yang lebat yang baik. Nah, seperti itu, jamaah sekalian. Namun hanya satu ulama kaum muslimin yang menyelisihi mayoritas, menyelisihi hadis ini, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Yang beliau berpendapat bahwasanya enggak disunahkan sholat istisqa. Jadi kalau dalam kondisi hujan disunahkan doa saja, enggak perlu sholat istisqa. Namun yang lebih utama adalah hadis Nabi. Nah, para ulama sudah menukil hadis Nabi itu ada. Maka satu yang lebih utama adalah gak hanya doa saja, tapi juga sholat. Ya, beliau kemungkinan, jamaah sekalian, belum mendapatkan hadis yang mulia ini. Beliau belum kesampaian hadis yang mulia ini, karena memang di zaman beliau adalah zaman tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in, Abu Hanifah. Kemungkinan hadis tentang masalah Nabi melakukan sholat istisqa selain doa minta hujan itu belum datang kepada beliau, belum sampai kepada beliau. Nah, kemudian jamaah sekalian, di saat kita meminta hujan itu ada adab-adabnya, jamaah sekalian. Ada adab-adabnya yang mohon kita perhatikan agar kita benar-benar doa kita saat minta hujan itu dikabulkan oleh Allah. Karena saat kita meminta hujan itu bukan sekedar kumpul-kumpul, Pak, bersukacita seperti halnya kita keluar pas Idul Fitri, beda, Pak. Pas kita keluar Idul Fitri itu hendaknya kita memakai baju yang bagus, yang indah, ya. Kalau bisa yang baru silakan. Tapi untuk sholat istisqa itu beda, Pak. Sama kumpul di tempat yang sama, tapi kondisinya ya itu berbeda, sikap kita berbeda, jemaah sekalian. Adab yang pertama, nah ini penting. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu dalam kondisi sukacita dan sukaria, gitu ya. Kalau ini dalam kondisi kita merendahkan diri, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah. Maka adab yang pertama, jemaah sekalian, yaitu khurujun nas ma'al imam ilal musalla mutabadzilin mutawadhi'in mutadharri'in. Jadi kita keluar bersama dengan imam sholat istisqa, ya. Kita keluar bersama dengan kaum muslimin itu dalam kondisi merendahkan diri kepada Allah, berpakaian sederhana, Pak. Ya, walaupun juga bukan seadanya. Ya, berpakaian sederhana, ya, kita menghinakan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, jemaah sekalian.
Nah, kita lihat hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan mutawadhi'an mutadharri'an hatta atal musalla. Jadi Nabi pernah keluar dari rumahnya ya menuju musalla dalam kondisi beliau merendahkan diri pada Allah, berpakaian sederhana ya, dan juga menghinakan diri kepada Allah sampai beliau mendatangi musalla ya, sampai beliau mendatangi musalla. Dan dalam perjalanan dari rumah beliau menuju musalla, ingat kalau disebut musalla di sini maksudnya adalah tanah lapang jemaah sekalian ya. Sampai menuju musalla itu tidak ada zikir khusus, tidak ada zikir khusus ya, boleh baca zikir apa saja ya. Kalau keluar rumah baca doa keluar rumah gitu ya. Nggak ada zikir khusus, tidak seperti kalau kita berangkat dari rumah menuju musola sholat id ya, menuju musola tempat sholat id atau masjid untuk sholat id, itu ada zikir khusus Pak. Zikirnya adalah membaca zikir takbiran. Jadi sunahkan baca zikir takbiran Pak ya, seperti itu, baik kita berjalan kaki maupun naik kendaraan menuju musola sholat idnya itu. Kemudian jamaah sekalian, faraqiyal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Ini kalau perlu, kalau memang bisa itu Pak, dilakukan di tanah lapang, kemudian di situ ada mimbarnya ya. Beliau naik mimbar, falam yakhtub khutbatakum hadhihi, lalu beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Maksudnya Nabi SAW tidak berkhutbah yang panjang seperti khutbah kalian ini, yaitu khutbah Jumat. Walakin lam yazal fid du'ai wat tadarru'i wat takbiri. Akan tetapi jemaah sekalian, yang dilakukan Nabi pas lagi naik khutbah itu beliau selain mengingatkan orang, beliau saat itu berdoa kepada Allah. Beliau terus-menerus berdoa, merendahkan diri dan baca takbir. Jadi yang benar itu jemaah sekalian adalah khutbah dulu, habis itu baru sholat. Tsumma shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi. Kemudian beliau salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat di dalam Id. Ya, salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat Id. Nah, menurut hadis ini jemaah sekalian, tata cara salat istisqa sama seperti salat Id, yaitu takbir pertama 7 takbiran. Takbir rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir ya. Saya ulang ya, untuk sholat istisqa sama dengan sholat id, yaitu rakaat pertama 7 kali takbir, kemudian rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir ya, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua adalah imam khutbah. Jadi pas lagi meminta hujan itu imam khutbah sebelum sholat atau setelahnya sholat. Jadi sebenarnya adalah hal yang ini jamaah sekalian, hal yang longgar. Kita mau khutbah dulu habis itu sholat, atau sholat dulu baru khutbah, silahkan ya. Dan itu di atas mimbar sunnahnya. Sunnahnya di atas mimbar yang memang sengaja diletakkan di musola seperti itu ya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, semua ulama sepakat tentang sunnahnya sholat istisqa itu ada khutbahnya, ada khutbahnya. Jadi nggak langsung sholat Pak, nggak langsung doa atau sholat dan doa, tapi ada khutbah dulu ya, demikian. Nah kemudian jamaah sekalian, menurut mayoritas ulama ya, menurut kebanyakan ulama ya, ini yang kita pilih dalam kajian ini jamaah sekalian, kalau kita ingin melakukannya nanti, maka saat itu khutbahnya itu adalah setelah sholat. Berarti kita sholat dulu Pak. Berarti mirip banget dengan sholat id Pak. Sholat id kan kita sholat dulu. Kita sholat dulu, merendahkan diri pada Allah, sujud, jatuhkan ya kening kita, wajah kita di hadapan Allah, kita hadirkan hati kita, merendahkan diri pada Allah. Setelah itu baru khutbah, kemudian berdoa. Nah tata cara berdoanya itu menghadap kiblat ya, seperti nanti akan dijelaskan. Nah ini berdasarkan hadis ya mas sekalian, itu riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa wa hawwala ridaahu hina istaqbala al-qiblata wa bada'a bis salati qabla al-khutbati thumma istaqbala al-qiblata wa da'a.
Jadi Nabi keluar menuju musola, lalu beliau jemaah sekalian meminta hujan dan membalik selendangnya. Ya, datang ke musola, beliau meminta hujan, ya. Kemudian beliau menghadap ke kiblat. Kemudian beliau memulai sholat sebelum khutbah. Memulai sholat dulu sebelum khutbah. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian beliau saat itu menghadap kiblat untuk berdoa. Jadi demikian. Jadi yang pertama dilakukan jemaah sekalian adalah imam, ya, itu pas lagi khutbah beliau itu membalik selendangnya. Jadi terserah itu caranya gimana Pak, atau kapan itu. Yang penting beliau membalik selendangnya. Ya, membalik selendangnya. Misalnya sesuatu yang dipakai di sebelah kanan ganti sebelah kiri. Jadi seperti itu Pak. Ya, mungkin bisa gimana Pak? Selendang mana? Ya gini aja Pak, dibalik yang ini sisi kanan, dibalik ke sisi kiri gitu saja. Sehingga yang asalnya berada di dalam itu di luar, yang di luar jadi di dalam. Udah selesai itu. Itu dalam rangka untuk tafaul hasan saja. Ya, optimis agar Allah juga membalik kondisi. Kalau Nabi melakukan gitu sudah cukup jadi sunnah jemaah sekalian, dan itu bukan hal yang dalam rangka bermain-main, nggak ada gunanya, tidak demikian. Ya, seperti itu. Jadi khutbah sholat dulu, ya, kemudian khutbah. Setelah khutbah Pak, khutbah itu diakhiri dengan doa ngadep ke kiblat. Kalau pas lagi khutbah menghadap jamaah, habis itu bersama dengan jamaah doanya itu menghadap kiblat. Kalau doa dalam sholat Jumat dan juga sholat Id itu menghadap jamaah, tapi untuk sholat Id itu menghadap kiblat jamaah sekalian. Jelas jamaah sekalian ya. Jadi bedanya demikian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah adab yang ketiga, ayyadu al-imam wa iksirul mas'alata qa'iman mustaqbilal qiblati rafi'an mubalighan fi raf'ihima ja'ilan zuhura kaffaihi ila samai wa yarfa'un nasu aydiyahum wa yuhawwilul imamu rida'ahu. Jadi adab yang ketiga Pak, ini mohon diingat bahwasannya imam berdoa bersama dengan jamaah tentunya ya. Imam berdoa dan memperbanyak permintaan kepada Allah dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Ya, ini di akhir khutbahnya jemaah sekalian. Di akhir khutbahnya. Ini kan salat dulu, khutbah, baru doa. Jadi pas berdiri menghadap kiblat jemaah sekalian, doa itu lama. Jadi diperbanyak permintaan gitu ya. Dan saat itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gini jemaah sekalian. Nah, sunnahnya Nabi itu sampai kelihatan ketiaknya. Sunnahnya Nabi sampai kelihatan ketiaknya. Dan beliau, ya, imam tersebut jemaah sekalian disunnahkan untuk mengangkat tinggi-tinggi dengan menjadikan punggungnya telapak tangan itu di atas Pak. Jadi nggak begini, yang dalam telapak tangan di atas tidak begini Pak, tapi begini jemaah sekalian. Jadi caranya begini. Ya, kemudian manusia juga ikut ngangkat tangan. Ya, manusia juga ikut ngangkat tangan. Kemudian imamnya juga yang membalik selendang itu hanya imam saja jemaah sekalian. Makanya imam salat istisqa itu disunahkan memakai selendang sini. Ya, sama seperti saudara-saudara kita NU yang pakai selendang warna hijau itu Pak. Nah, itu juga bisa itu. Yang asalnya di kanan jadi kiri udah dibalik itu saja. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, kemudian jemaah sekalian kita lihat hadis yang mulia ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ya bersama dengan manusia yang minta hujan bersama dengan mereka. Kemudian Nabi berdiri berdoa pada Allah. Kemudian ya doanya dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau menghadap kiblat dan membalik selendangnya, akhirnya mereka semua dihujani. Jadi jamaah sekalian, dalam keadaan seperti itu langsung dihujani, belum kembali ke tempat masing-masing, belum pulang ke rumah masing-masing sudah dihujani. Yaitu memang Nabi Pak, itu Nabi. Kalau Nabi begitu, kalau kita mungkin dikabulkan ya bisa dikabulkan, tergantung Pak. Ada satu aja Pak, satu aja orang yang hadir salat istisqa yang benar-benar dia diperhitungkan di hadapan Allah. Walaupun bukan imam,
Jadi jamaah biasa tapi dia benar-benar merendahkan diri pada Allah, dianggap imannya baik. Dia cuma baca amin, amin, itu langsung bisa Pak. Jamaah belum pulang langsung diguyur hujan, bisa ya Pak. Makanya jangan meremehkan orang siapapun dia jamaah sekalian. Atau mungkin imamnya yang berdoa dia sambil bersungguh-sungguh, ya mungkin sampai nangisnya itu jujur, bukan air mata buaya jamaah sekalian. Itu bisa itu. Ya seperti itu. Nah kalau di zaman dulu ya Allah, ini generasi terbaik, ada nabi lagi. Biasa itu, nabi minta hujan, langsung saat itu belum pulang, bahkan belum pada selesai jamaah sekalian, itu langsung. Makanya Abdullah bin Zaid berkata, jadi fausku, fa itu, kata fa itu menunjukkan huruf yang berurutan yang nggak ada jeda. Artinya setelah doa nggak lama, pokoknya setelah doa langsung turun hujan, nggak nunggu ada jeda. Mungkin sempat orang pergi dulu, meninggalkan musola dulu, baru turun hujan. Tidak begitu Pak, langsung saat itu juga ya diturunkan hujan. Ya, seperti itu ya mas kalian. Sekali lagi kalau Nabi biasa, kalau kita mungkin ya nunggu beberapa hari dulu, tapi ya bagus Pak. Jadi intinya kalau itu memang Allah takdirkan, maka saat itu dengan doa salat istisqa itu bisa benar-benar mempercepat ya dengan izin Allah. Kemudian jadi tata cara doanya Pak, tata cara mengangkat tangan dalam berdoa salat istisqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa annahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtayhi. Jadi kebiasaan Nabi itu kalau doa enggak mengangkat tangannya jemaah sekalian. Jadi beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya di dalam doa-doa beliau, enggak pernah. Maksudnya beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau dengan mengangkat tangan yang tinggi kecuali dalam sholat istisqa. Nah dalam sholat istisqa beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat kedua ketiaknya. Benar-benar minta Pak, merendahkan diri. Ya kalau orang yang biasa minta kan gini aja Pak. Tapi kalau sudah begini Pak, ya Allah ini udah sungguh-sungguh gitu. Nah hati orang itu yang tahu hanyalah Allah Pak. Semakin dia mendekat, ya hatinya benar-benar menghadap Allah, itu semakin dikabulkan dengan segera ya mas kalian. Tapi kalau gitu cuman sekedar kumpul ya doa Pak, tapi sekedar kumpul hatinya mungkin kosong dari nilai-nilai religiusnya, sholat istisqa saja ya lama Pak. Gitu. Lama turun hujannya gitu ya. Itu udah bagus, tapi nggak begitu Pak. Rendahkan hati masing-masing itu merendahkan diri. Nah konsekuensinya Pak, pas lagi sholat istisqa itu jangan pada ketawa-tawa, dengerin khutbah ya, rendahkan hati, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di hadapan Allah minta hujan. Dalam keadaan minta hujan kok ketawa-tawa, ya bercanda-bercanda gitu. Di semua sholat itu tidak demikian ya mas kalian ya. Nah, seperti itu. Kemudian jadi intinya ya mas kalian, itu cara doanya adalah begini. Jadi tidak begini tapi begini. Ada ulama yang berkata begini Pak, jadi begini doanya gitu. Tapi kalau saya cenderung begini ya mas kalian, ya doanya begini. Jadi ini gini. Jadi setiap doa dalam rangka untuk berlindung dari hal-hal yang buruk seperti kemarau yang panjang yang bisa banyak merugikan kita, maka saat itu berlindung pada Allah dengan cara begini ya mas kalian. Jadi takut Allah berikan kita kemarau yang begitu lama. Nah kemarau kita dibandingkan zaman Nabi, wah nggak ada apa-apanya kemarau kita kayak gini Pak. Ini masih mending gitu ya, masih jauh lebih mendingan gitu. Kalau zaman Nabi itu udah parah ya mas sekalian ya. Nah makanya hadis tentang sholat istisqa di zaman Nabi itu banyak ya, tidak cuma 1 dan 2 tapi beberapa hadis. Jadi Nabi berkali-kali minta hujan. Nah itu sunnah yang keberapa? Sunnah atau adab yang ketiga, ya perbanyak permintaan. Jadi perbanyak permintaan ya dalam kondisi menghadap kiblat dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seret begini ya. Demikian. Tapi adab yang berikutnya jemaah sekalian, ya adab yang berikutnya adalah membaca doa. Jadi membaca doa istisqa.
Jamaah sekalian, tentang masalah doa istisqa itu kata-katanya berbeda-beda karena hadisnya banyak, ya, lebih dari satu. Maka kita lihat, ya, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pernah datang perempuan-perempuan yang menangis kepada Nabi. Perempuan-perempuan ini nangis, ya mas sekalian, ya, karena ia mengadu kepada Nabi, meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa diturunkan hujan. Seperti itu jamaah sekalian, agar diturunkan hujan. Kemudian jamaah sekalian, Nabi saat itu langsung berdoa juga. Ya, Nabi langsung berdoa, Allahumma asqina ghaitsan mughisan, mari'an nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajil. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang deras, hujan yang enak, bermanfaat, ya, yang tidak membahayakan, segera, tidak usah lama-lama ya Allah. Nah, itu bahasa ajilan ghairu ajil. Segera ya Allah, tidak pakai lama bahasa kita. Segera, tidak berlama-lama, tidak tertunda-tunda. Ya, namanya doa nggak apa-apa ngomong begitu, yang penting dengan cara yang sopan beradab. Ya, kalau bahasa kita tidak lama-lama ya Allah. Nah, gitu ya. Nah, setelah Nabi berdoa gitu jamaah sekalian, akhirnya fa'adbaqat alaihimus sama. Langsung saat itu Madinah itu langsung tertutup dengan awan, Pak. Awalnya cerah, ya Allah, ya cerah gitu, panas lagi. Nah, akhirnya langsung saat itu Madinah ditutup dengan awan. Udah nggak lama habis itu hujan, Pak. Memang dalam kondisi yang lain, Nabi saat minta hujan itu beliau juga nggak sholat. Jadi boleh jamaah sekalian juga nggak sholat. Nah, kemungkinan di sini jamaah sekalian, kalau kita memang tidak sholat, ya kita mintalah hujan. Minta hujan jamaah sekalian. Ya, dalam doa kita, ya, dalam doa-doa kita yang mustajab gitu ya, pokoknya minta hujan. Minimal kita doa gini, Pak, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Udah cukup. Nah, itu sunnahnya demikian. Syukur-syukur kalau memang bisa kita sambil sholat. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Imam Abu Dawud, ya, bahwasanya Nabi SAW pas lagi minta hujan, beliau doanya ini jamaah sekalian, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, hujanilah hamba-hambamu, ya, dan hewan-hewanmu ya Allah, hewan-hewan ternakmu ya Allah, dan bentangkanlah rahmatmu. Bentangkanlah rahmatmu. Rahmat di sini maksudnya adalah hujan, karena hujan itu adalah rahmat. Wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah, ya, negerimu ya Allah yang sudah kering. Hidupkanlah negerimu yang sudah kering. Negeri Arab itu padang pasir kalau udah kering betul, Pak. Udah panas, nggak ada tanaman, mati itu tanaman, itu benar ya mas sekalian. Dan itu bisa menyebabkan hewan-hewan juga mati, Pak. Hewan-hewan mati, ya, udah pada jadi bangkai banyak itu, Pak, karena nggak ada yang bisa diminum. Sumur juga ada, cuman nggak menyumber gitu ya. Benar-benar parah jemaah sekalian. Ya, walaupun itu juga dialami oleh sebagian kita, airnya udah tekor gitu ya. Di sini gimana? Airnya masih bagus, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah, syukur, Pak ya. Nah, ini doa yang dibaca Nabi, ya. Ini juga boleh seperti ini dibaca. Begitu juga dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, yaitu dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi, ya, pas lagi naik mimbar, beliau membaca takbir, membaca tahmid, kemudian beliau berdoa, beliau bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wastikhara al-matari an ibana zamanihi ankum. Sesungguhnya kalian berkumpul di sini mengadu kepada Allah tentang kekeringan negeri kalian dan telatnya hujan, ya, dari kalian. Waqad amarakumullahu subhanahu an tad'uh, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian berdoa padanya. Wa wa'adakum ayyastajibalakum, dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian Nabi bersabda alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Nabi berdoa, Pak, alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Antal ghani, engkau adalah zat yang kaya yang tidak butuh kepada siapapun dan apapun, sedangkan semuanya justru butuh padamu ya Allah. Wa nahnul fuqara, sedangkan kami butuh, kami orang-orang fakir dan butuh padamu. Anzil alainal ghaitha, turunkan kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin, dan jadikanlah hujan yang kau turunkan kepada kami sebagai bekal dan kekuatan bagi kami untuk beribadah sampai masa tertentu. Nah, seperti itu ya Mas kan. Intinya doanya nggak ada doa khusus Pak. Boleh dibaca doa Nabi ini atau boleh ngarang doa sendiri, yang penting bahasa Arab kalau bisa. Ini bahasa Indonesia pun tidak mengapa, karena memang tidak juga ada persyaratan. Sebagaimana khutbahnya boleh ya, tidak disyaratkan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh, maka doanya pun demikian. Namun yang terbaik tentu dengan doa yang pernah dibaca Nabi, itu bahasa Arab. Makanya yang jadi imam itu orang yang ngerti bahasa Arab, sehingga ya mungkin di mix, ada doa yang bahasa Indonesia, ada doa yang bahasa Arab, hanya sedikit mungkin bahasa Indonesia, itu tidak mengapa. Seperti itu ya Mas kalian. Kemudian yang berikutnya, an yusalliya bihim raka'ataini ka salatil Aid wa yajharu fihima. Adab yang berikutnya yang kelima ya Mas kalian, yaitu melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat Id dan mengeraskan bacaannya. Ya, mengeraskan bacaannya. Ya seperti sholat Id, takbir pertama 7 kali takbiran, rakaat yang kedua 5 kali takbiran. Bacanya keras walaupun itu di siang hari. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah, al-istisqa'u bidunil khuruji lis-shalah. Itu seperti tadi kita katakan jamaah sekalian, ya terkadang Nabi SAW meminta hujan tanpa keluar dari rumah untuk melakukan sholat istisqa. Ya cuma doa tapi tidak sholat. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi tanpa keluar, tanpa keluar menuju tempat sholat. Ya, tetapi sholatnya bersamaan dengan sholat Jumat saja. Karena pernah suatu kejadian ya Mas kalian, Nabi sedang khutbah Jumat, sedang khutbah di hari Jumat, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang pada Nabi, ya. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, halakatal amwalu wa qata'atis subulu fada'allaha yughithuna. Wahai Nabi, jadi lagi khutbah, Nabi diputus khutbahnya, jadi ada interupsi gitu ya. Wahai Rasulullah, maaf gitu loh bahasa kita, harta-harta udah pada banyak yang habis, harta-harta kami sudah banyak yang habis, jalan-jalan banyak terputus. Maksudnya bukan gara-gara Pak ya, karena kekeringan ini orang sudah tidak bisa, atau para musafir nggak bisa melanjutkan perjalanan, itu maksud dari jalan putus. Kemudian berdoalah pada Allah, ya, maka tolonglah berdoa pada Allah agar Allah menghujani pada kami. Akhirnya pas lagi khutbah itu juga jamaah sekalian, beliau mengangkat kedua tangannya dengan beliau berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami, ya Allah hujanilah kami. Anas berkata jamaah sekalian, demi Allah sebelum Nabi berdoa itu kami nggak melihat awan satupun. Jadi Madinah itu cerah Pak, nggak ada sedikit pun awan, dimanapun itu nggak ada awan mendung, ya. Kemudian tiba-tiba jamaah sekalian, setelah Nabi doa itu tiba-tiba ada awan yang datang seperti perisai. Ya Allah, datang itu seperti perisai. Kemudian ketika awan itu berada di tengah Madinah, akhirnya awan itu menyebar, bus gitu Pak. Awan besar seperti perisai itu, habis itu menyebar terus. Setelah di tengah Madinah, akhirnya awan tersebut menghujani kami. Nah setelah hujan jamaah sekalian, kata Anas, demi Allah selama 6 hari kami tidak melihat matahari. Karena doa Nabi yang begitu hebat jamaah sekalian. Jadi dari Jumat ke Jumat itu nggak
nggak ngelihat matahari jemaah sekalian. Kemudian laki-laki yang pekan lalu, Jumat lalu datang kepada Nabi saat khutbah, pas khutbah berikutnya di pekan berikutnya datang lagi kepada Nabi dalam posisi Nabi lagi khutbah dan lagi hujan, ya. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, halakatal amwalu wa qata'atis subul fada'allaha yumsikuha anna. Nah, doa mintanya beda lagi. Ya Allah, wahai Rasulullah, harta-harta kami sudah banyak yang hilang. Karena apa? Kintir banjir gitu. Kena banjir gitu. Terbawa, tersapu banjir. Dan juga jalan-jalan menjadi putus. Maksudnya para musafir udah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Ya, namanya banjir, Pak. Di mana-mana banjir, di mana-mana berita banjir ya. Tolong berdoa lagi kepada Allah agar Allah menahan hujannya dari kami. Mintanya beda. Gitu ya. Akhirnya Nabi saat itu juga ngangkat, Pak. Angkat tangan, berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa menahan hujan kalau doa apa? Kalau hujannya udah terlalu banyak, Pak. Ya, sekitar kita udah pada banjir, ya kita doa, Pak. Walaupun kita nggak kebanjiran, kompleksnya mewah, dataran tinggi nggak kebanjiran, sebelah itu udah pada banjir, ya doalah kita. Nah ini isi doanya, Pak. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunilah hujan sekitar kami saja, jangan lagi pada kami ya Allah. Itu maknanya itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan pada bukit-bukit, kemudian pada tanah-tanah yang tinggi, pada gunung-gunung, pada tengahnya lembah, dan juga pada tempatnya tumbuhnya pepohonan, maksudnya hutan. Ya Allah, yang dihujani gunung saja, bukit saja, tanah tinggi saja, kemudian tengahnya lembah saja, yang gak ada orang-orangnya itu, dan juga hutan saja ya Allah. Jangan hujani lagi kami. Udah akhirnya jemaah sekalian, berhenti hujan saat itu. Dan kami keluar dalam kondisi matahari sudah keluar langsung, Pak. Kalau di dalam suatu riwayat yang lain itu dijelaskan ternyata asalnya Madinah tuh mendung, Pak. Tiba-tiba itu awan itu menjadi pecah kemana-mana, sot. Ternyata terlihat, Pak, itu di Madinah itu seperti perisai besar, cerah. Itu kelihatan mendung itu di sekitar Madinah saja, Pak. Mendung itu di sekitar Madinah, sedangkan Madinah tempatnya Nabi tidak mendung lagi. Seperti itu. Itulah Nabi, Pak. Sekali doa langsung dikabulkan, ya. Demikian. Kemudian jamaah sekalian, jadi di dalam hadis ini jamaah sekalian ada faedah bahwasannya ya boleh memasukkan doa istisqa, doa minta hujan di dalam khutbah Jumat dan doanya tanpa membalik selendang, ya, tanpa menghadap ke kiblat, ya, dan juga tanpa melakukan sholat khusus istisqa, akan tetapi cukup melakukan sholat Jumat, ya, bersamaan dengan niat istisqa juga tidak mengapa, insyaallah, ya. Jadi demikian. Jadi cukup melakukan sholat Jumat dan tidak perlu melakukan sholat istisqa. Dan sekali lagi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya diperbolehkan atau disyariatkan melakukan doa minta hujan tanpa sholat khusus. Nah, kemudian yang lain lagi jamaah sekalian. Jadi istisqa di selain Jumatan dan di selain sholat itu juga boleh. Ya seperti tadi Nabi, bukan hari Jumat, kemudian tidak dengan sholat itu juga boleh. Seperti tadi hadis tentang perempuan-perempuan datang kepada Nabi dalam kondisi nangis jamaah sekalian. Ya itu Nabi bukan bukan pada hari Jumat itu, dan juga bukan Nabi juga tidak melakukan sholat, maka yang demikian itu juga disyariatkan. Kemudian jamaah sekalian, al-istisqa'u kharijal masjid, yaitu suatu ketika ya Nabi SAW juga pernah melakukan istisqa di luar masjid jamaah sekalian, ya, karena ada suatu riwayat yaitu riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang mulia Umair Maula Abil Laham. Beliau pernah melihat Nabi doa di luar masjid, yaitu di kawasan Ahjaruz Zaid, kawasan yang ada di Madinah. Di situ banyak batu-batu hitam yang mengkilat, Pak. Jadi batu hitam mengkilat seperti itu, mengkilatnya itu kayak
kayak ada minyaknya, Pak. Jadi sehingga ketika seperti ada minyaknya itu batu itu mengkilat ya Mas, hitamnya itu. Nah, yang dekat dengan kawasan Zawra atau dekat dengan bangunan Zawra. Jadi di dekat masjid ya Mas sekalian, itu ada bangunan, ada di dekat masjid, antara masjid dengan pasar itu ada bangunan yang tinggi, tempat di situ dikumandangkan azan pertama sholat Jumat. Jadi sebelum azan imam naik di atas mimbar itu ada Zawra gitu Mas. Nah, itu tempat dikumandangkan. Nah, Nabi di situ jamaah sekalian saat itu berdoa menghadap menghadapkan wajahnya. Ya, beliau mengangkat tangan, ya, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat beliau. Nah, saat itu jamaah sekalian, kedua tangannya tidak melewati wajahnya. Jadi kedua tangannya itu, mohon maaf, kedua tangannya menghadap wajah dan tidak lebih dari tangannya gini. Jadi beliau doanya gini saja. Beliau doanya gini saja, tapi tidak melebihi seperti kalau beliau doa sambil dengan sholat, ya, doa sambil diikuti dengan sholat. Tapi kalau ini tidak demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi intinya boleh jamaah sekalian, ya. Jadi berkali-kali doa minta hujan itu dipanjatkan oleh Nabi. Kemudian jamaah sekalian, apa sih yang hendaknya kita baca dan kita lakukan ketika hujan sudah turun? Nah, ini juga ada adab-adabnya. Udah minta hujan, merendahkan diri, setelah turun hujan tidak beradab. Nah, itu banyak Pak, banyak. Nah, jemaah sekalian, ini ada adabnya saat sudah turun hujan. Allah sudah kasih nikmat ngabulin doa kita, ya hendaknya kita beradab. Yang pertama jemaah sekalian, ya disunnahkan kita ketika turun hujan untuk berdoa dengan doa yang maksur dari Nabi. Doa yang berdasarkan riwayat dari Nabi. Yang pertama adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwasannya Nabi SAW ketika melihat hujan, beliau berkata, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ringan Pak ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Udah tuh, itu doa turun hujan. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, riwayat Imam Muslim, Aisyah juga bercerita, Nabi kalau melihat hujan itu beliau berkata rahmah. Rahmat datang. Nah, gitu. Rahmat datang. Nah, gitu. Maksudnya itu adalah hujan. Cuman ngomong rahmat itu udah berpahala Pak, karena kita ngikuti sunnah Nabi. Jadi demikian. Jadi dari hadis ini jamaah sekalian, ternyata Islam itu banyak zikirnya. Lagi lama nggak turun hujan, ada doanya. Saat hujan turun, gimana Pak? Ada doanya. Kemudian ketika hujan selesai itu ada doanya. Atau ketika hujan sedang gerimis gitu ya, sedang apa? Sedang menimpa kita, sedang turun, itu ada doanya. Bahkan nanti jamaah sekalian, setelah hujan selesai itu ada doanya. Jadi dari hujan aja udah ada 4 macam doa gitu ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, jadi bergembiranya kita turun hujan itu bukan hanya berkata alhamdulillah Pak, ya itu boleh. Tapi habis itu kita berkata Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian kita berkata rahmat ini, ya gitu ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, nah ini adalah adab wajib Pak. Kalau tadi adab yang sunnah, sekarang ini ada adab wajib. Kewajiban kita berkeyakinan bahwasannya hujan itu turun karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena bintang dan juga planet ini dan itu yang muncul, bukan Pak. Ya jamaah sekalian. Karena Nabi pernah bersabda, ya saat itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nabi diceritakan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi pernah sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah turun hujan di malam harinya. Malam hari turun hujan, pas sholat subuh kami bersama dengan Nabi. Ketika selesai sholat, Nabi menghadap kami, memberi tausiah. Nabi bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu nggak apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Apa yang difirmankan oleh Allah? Kalian tahu nggak?
Kemudian para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan juga ada yang kafir padaku. Ya, Masya Allah gitu Pak ya. Jadi Allah memberitahu, di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku, kufur kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkib. Mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun orang yang habis turun hujan, ia berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, kami dihujani dengan karunia dan rahmat Allah, maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku, kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun orang yang habis selesai turun hujan berkata, kami dihujani karena adanya muncul bintang ini dan itu. Jadi menyandarkan ya, sebab turunnya hujan itu karena ada bintang ini dan itu, padahal nggak ada kaitannya Pak. Turun hujan itu kan di bumi Pak, adapun di langit itu nggak ada kaitannya. Jadi dia menganggap ada kaitan antara munculnya bintang ini sebagai penyebab turunnya hujan. Nah, kalau ada orang yang berkata begitu Pak, kami dihujani karena adanya bintang ini dan itu, maka orang itu adalah kufur terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Nauzubillah. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Itu kalau menganggap bintang itu sebagai sebab, ya kufurnya bukan berarti keluar dari Islam, enggak Pak. Mungkin dia meyakini yang menurunkan hujan itu Allah. Namun Allah menurunkan hujan sebab adanya ini. Ya, maka saat itu dia kufur. Kufur tapi kufurnya enggak kafir keluar dari Islam, bukan. Jadi ada istilah kufur asghar, atau dalam istilah lain adalah kufrun ni'mah, kufur nikmat, atau istilah lain adalah kufrun duna kufrin. Jadi kufur tingkatannya di bawah kufur yang keluar dari Islam. Ya. Namun ya Mas kalian, kalau dia berpendapat, berkeyakinan ternyata bintanglah yang menurunkan hujan, bukan Allah, maka saat itu ini adalah kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Kemudian yang berikutnya, nah ini adab yang berikutnya ketika turun hujan. Disunnahkan kita berdoa saat turun hujan, karena saat turun hujan adalah waktu mustajab jamaah sekalian. Ini banyak orang nggak tahu, betul apa tidak ya? Banyak nggak tahu pas lagi turun hujan itu waktu mustajab. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah. Nabi bersabda, utlubu istijabatad du'ai 'inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salati wa nuzulil ghaithi. Jadi carilah terkabulnya doa. Jadi carilah mustajabnya doa ketika bertemunya atau bertikainya musuh antara orang beriman dengan orang kafir. Maksudnya ketika peperangan Pak, itu doanya mustajab Pak. Doa mustajab, walaupun dalam kondisi seorang susah berdoa, tapi saat itu berdoa mustajab Pak. Ya seperti saudara kita sedang berhadapan-hadapan dengan orang Yahudi itu, ya di Palestina gitu. Jadi sedang baku tembak itu saat itu doanya mustajab jamaah sekalian. Terus yang kedua kata Nabi, kita disuruh cari waktu mustajab doa ketika hendak mau sholat wajib, berarti antara adzan dan iqamah. Saat itu langit dibuka jamaah sekalian dan doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah wa nuzulil ghaithi, ketika turun hujan. Ya, manfaatkan turun hujan untuk berdoa karena itu adalah waktu mustajab. Kemudian jamaah sekalian, sunnah yang keempat, dianjurkan, tapi ini tidak wajib Pak ya. Dianjurkan kita membasahi sebagian tubuh kita dengan air hujan itu. Ini air rahmat loh Pak. Air rahmat, kita hendaknya basahi tubuh kita dengan itu. Ya, kita lihat ya Mas sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya, dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bercerita, kami pernah mengalami hujan saat bersama dengan Nabi. Ya, turun hujan bersama dengan Nabi.
Saat lalu Nabi SAW menyingsingkan lengan baju beliau sampai lengan beliau itu terkena air hujan. Kemudian kami berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, lima sana'ata hadza, kenapa engkau melakukan hal ini? Ya, mengenakan sebagian tubuhnya dengan air hujan itu. Kemudian Nabi bersabda, li'annahu haditsu ahdin bi rabbih ta'ala, karena hujan ini baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hujan berkah, air berkah, ya, hendaknya kita ya berusaha untuk bisa mendatangkan keberkahan itu kepada tubuh kita juga. Demikian, Pak. Kalau sekalian mandi hujan nggak apa-apa gitu. Sekali mandi hujan nggak apa-apa. Dan terakhir ya Mas sekalian, yaitu ketika hujan sudah terlalu banyak dan dikhawatirkan membahayakan, maka dianjurkan untuk berdoa mengangkat tangan dengan doa yang tadi disebutkan, ya, yaitu Nabi berdoa ketika hujan terlalu banyak, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Intinya, ya Allah, yang dihujani sekitar kami saja ya Allah, yang dihujani Bogor aja deh Bogor aja gitu. Karena memang Bogor utah hujan gitu. Jangan Jakarta lagi ya Allah. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang jangan baca ini, Pak. Nah, memang lagi nggak ada hujan gitu ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan yang lain. Barangkali ada yang mau ditanya, ya Mas sekalian berkenan dengan hal ini. Di sini sudah sholat, Pak. Sholat istisqa belum ya? Yang penting doanya, Pak. Yang penting doanya dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam doa-doa antara azan dan iqamah sepertiga malam yang akhir. Ya insya Allah dengan doanya banyak kaum muslimin, kemarau kita juga insya Allah nggak seperti kemarau di zaman Nabi ya Mas sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo Pak. Iya. Merutinkan doa setelah sholat wajib itu bid'ah betul. Baik. Ini berarti bukan antara adzan dan iqamah, Pak ya? Baik. Jadi jamaah bertanya jamaah sekalian bahwasannya merutinkan berdoa setelah habis sholat wajib itu bid'ah. Itu satu pendapat memang. Memang ada satu pendapat dan mereka memiliki hujah dan argumen serta dalil. Nah, namun pendapat yang saya pilih maksudnya itu mungkin ya. Pendapat yang saya pilih ya mas sekalian, memang sunnahnya ketika habis sholat itu berdoa ada. Cuman tata cara berdoanya nggak perlu kita mengangkat tangan. Karena di dalam hadis ya mas sekalian, Nabi itu ada berdoa setelah beliau salam. Ya diantaranya adalah ketika tadi habis sholat subuh dan ketika salam dijelaskan dalam suatu hadis, ba'dama yusallim, setelah salam dari sholat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu kalau kita rutinkan sunnah, bukan berarti bid'ah itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi ketika sudah menghadap jamaah, berarti saat itu beliau sudah salam dari sholatnya. Sebab kalau beliau masih dalam kondisi sholat, beliau saat itu masih menghadap kiblat. Nah itu dalam hadis itu jelaskan setelah beliau selesai sholat dan sudah menghadap jamaah, saat itu beliau berdoa, Rabbiqini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari siksamu pada harinya engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dan itu disunnahkan ya mas sekalian. Nah adapun doa dan dalam suatu hadis ya mas sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyud du'ai asma, manakah doa yang dikabulkan itu? Kemudian Nabi bersabda jauful lailil akhir, itu tengah malam yang kedua sampai sebelum subuh itu doanya dikabulkan dan paling didengar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah waduburos sholawatil maktubat, dan di akhir atau setelah sholat wajib. Itu berarti setelah sholat wajib justru waktu mustajab, kita disunahkan berdoa. Nah karena disunahkan berdoa, Nabi juga berdoa Pak, seperti doa yang tadi disebutkan. Seperti Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan lain-lain dengan doa-doa yang lain ya. Demikian. Berarti
Kalau Nabi saja berdoa, kenapa kita tidak berdoa habis sholat wajib? Cuma tata cara berdoanya, karena di dalam hadis itu tidak dijelaskan beliau ngangkat tangan, tata cara berdoanya ya tidak ngangkat tangan. Ini pendapat yang kita pilih. Yang saya pilih khususnya tidak ngangkat tangan, doa tapi tidak ngangkat tangan. Namun pendapat ulama lain ada yang mengatakan ya doanya ngangkat tangan juga. Ya ini adalah masalah khilafiyah yang boleh. Ya, kalau saya pribadi saya sendiri nggak ngangkat tangan. Tapi kalau ada yang ngangkat tangan ya biarin aja, nggak apa-apa. Karena itu juga masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Memang ada pendapat yang mengatakan habis sholat wajib itu tidak berdoa, tapi berzikir saja. Sebab makna doa di akhir sholat, doa Nabi pernah doa setelah sholat atau di akhir sholat, maknanya adalah di akhir sholat sebelum salam. Jadi mereka mengartikan doa-doa Nabi di akhir sholat itu maksudnya adalah sebelum salam, ya, setelah tasyahud sebelum salam, itu seperti itu. Nah, adapun setelah sholat wajib, selesai sholat wajib salam, itu hanya zikir saja. Tapi kalau saya berpendapat tidak demikian, ada zikir dan ada doa. Namun tata cara doanya tidak ngangkat tangan. Mau yang ngangkat tangan juga boleh. Berarti di sini ada 3 pendapat, Pak. Gitu ya. Ada 3 pendapat. Wallahu a'lam. Nah, kalau sudah begitu yang berpendapat bid'ah ya silakan. Memang ada dalilnya, nggak usah diamalkan. Yang berpendapat sunnah ya silakan diamalkan. Masing-masing ada hujahnya. Nah, ada lagi Pak? Baik, iya. Yang kedua, tadi disampaikan bisa dilakukan sela-sela khutbah Jumat, ya? Iya. Itu apakah jamaah juga angkat tangan atau tidak? Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah yang pertama tadi Nabi melakukan istisqa dengan cara sholat. Ya, dengan cara sholat dulu, habis itu khutbah, kemudian doa. Beliau doanya ngangkat tangan tinggi-tinggi. Pertanyaannya jamaahnya ngangkat tangan tinggi-tinggi juga apa tidak? Jawabannya tidak. Ya, jamaah sekalian tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, ngangkat tangan tapi tidak tinggi. Jadi tidak seperti Nabi juga. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua ketika khutbah Jumat. Ya, tadi Pak ya, khutbah Jumat. Nabi doa ngangkat tangan. Jadi pas lagi khutbah Jumat jamaah sekalian, beliau berdoa mengangkat tangan. Saya ulang ya, beliau berdoa mengangkat tangan dengan berdoa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, kemudian pertanyaannya, jamaah saat itu ngangkat tangan apa tidak? Kalau jamaah ngangkat tangan Pak, dalam riwayat Imam Al-Bukhari jelaskan. Yang saya pernah baca itu dalam riwayat Imam Bukhari, jamaah Nabi ngangkat tangan, jamaah ngangkat tangan. Namun ini khusus ketika sholat ketika doa meminta hujan saja. Adapun ketika tidak meminta hujan maka tidak disunnahkan mengangkat tangan, tapi hanya begini Pak. Jadi hanya 1 jari saja. Jadi doanya ketika lagi khutbah Jumat itu doanya dengan ini. Nanti kalau doa minta hujan begini. Jamaahnya juga ngangkat tangan, ya. Kemudian setelah itu baru selesai seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak? Yang bertanya silakan. Sudah waktunya syuruh Pak? 15 menit setelahnya? Sudah? Terbitnya jam berapa? 5.3. Oh, 5.31 udah terbit itu. Baik. Cukup Pak? Bapak biasanya mau nanya? Cukup? Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup ya Pak? Oke, baik. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di tempat kita yang mulia ini agar Allah segera menurunkan hujan kepada kita. Di sini udah sempat turun hujan nggak Pak? Belum sama sekali. Ya memang. Iya, Munjul sudah. Munjul belum juga. Yang daerah Cimanggis sudah. Ya masih lokal gitu ya. Ya itu tergantung kita doanya.
Ya, iya, pernah ada salat istisqa di sana. Ya, semoga Allah segera menurunkan hujan kepada kita dan tidak lama-lama Allah memberikan kekeringan di negeri kita yang kita cinta ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.